Itu dia dari Saweran, kita udah jawab semua. Sekarang kita masuk ke topik soal Arsenal kemarin yang menang telak lawan tim yang susah banget dikalahin sama MU ya. Lawan Sheffield di mana ada Eddie yang tadi seperti bilang sama Jebret tim, Eddie mencetak hat-trick dia sekelas sama Haaland dan juga sekelas sama Son. Haaland belum hat-trick ya? Haaland dah. Udah ya, hat-trick udah. Son udah Haaland, hat-trick. Son, Sekarang Ketia, Ferguson. Ferguson. Oli Watkins juga. Sejajar sama itu. Kebetulan kah? Atau memang Enketia sebenarnya Nggak, nggak tadi jelek amat? ngelanjutin pertanyaan dia kan, pemain yang lagi bagus harus dikasih kesempatan terus. Nah, Ketia ya nggak? Enggak bagus, emang dia bagus. Bagus kan? Enggak. Loh, bentar. Lu jangan nilai satu match dong. Iya. Lu nilai beberapa Enggak kan match. dari pertandingan kemarin. Oh iya, karena bagus lanjutin lagi kan. Loh, enggak ada pilihan karena Gapsus cedera. Jadi mau enggak mau. Kan ada Havertz sebenarnya. Enggak, bukan striker. Penggantinya Tapi kan dia tiap nggak ada Nketiah atau Gapsus main bagus terus loh. Enggak, gua bagus dari gunung. Lu enggak pernah nonton. Nonton Lu lah. nonton data lu kebanyakan Nonton data. lah. Enggak ada bagus-bagusnya. Nonton dari gunung pakai keker. Asli nggak ada bagus-bagusnya ini pemain dan berkali-kali diberi kesempatan hanya karena dia kemarin cetak walaupun golnya keren semua Iya, ya. semua. Keren Iya, paling terakhir keren. golnya keren. Tapi lawannya lu nonton Sheffield kayak apa kan? Iya. Gue rasa kalau gue umur 20 tahun defense gue lebih bagus daripada center back. Tapi Rashford nggak bisa kok lewatin Iya, Sheffield. banyak ya. Rashford lagi hancur. Betul, itu gua akui. Tapi Nketiah kan bukan sekali diberi kesempatan. Iya. Nah, sekarang nextnya dia akan main lagi murni karena Gapsus masih cedera. Iya kan? Nah, sekarang lu tunjukkan bisa nggak? Abis Biasanya lawan siapa sih Arsenal? Apa? Abis ini Ya, gue nggak tahu deh. Castle. Oh, ini iya. Piala Liga kan? Enggak. Enggak, bukan weekend. Piala Liga lawan West Ham. Oh, ya sama. Biasanya sekali cetak banyak gol habis itu 6 kali kok mandul, ngerti nggak? Jadi Tapi kemarin bagus lah. I agree. Iya, Gue setuju. Proses main Iya, dia, betul. positioning Nggak, dia. lu harus lihat, termasuk bukan gol-gol. dia aja yang bagus. The whole Arsenal Iya, iya. bagus. Rapi mainnya rapi. The whole Arsenal. Kenapa? Lawannya rank 20, men. Sheffield tuh main cuman bagus lawan MU. Ya itu makanya kan berarti cuma nggak baru dapat 1 poin. tidak bisa diremehkan juga gitu maksudnya MU aja yang dengan semua Enggak. MU 5 kali kalah aja musim ini. the whole timnya diremehkan. ya maksudnya tapi the whole timnya pemainnya bagus gitu Nggak, kan ya. Iya. Kemarin itu benar-benar jelek banget. Itu gol pertama itu defense kayak apa diliatin dibiarin Nketiah kontrol bola. Come on, ngerti nggak? Padahal umpannya di antara kaki-kaki banyak Iya. gitu ya si Itu Rice kan gol masuk. pertama sedikit defender amatir aja dapat itu Ada bola. gua tuh gak bakal gol itu anjay tapi di satu sisi kan ini sebenarnya kita membuktikan Nketiah ini sebenarnya gak jelek-jelek amat ya bukan top class striker Bukan. bukan Tapi- striker utama tapi untuk menjadi pelapis selalu bisa Iya, menjawab untuk itu kan menjadi sebenarnya kan bener. Apa yang lu untuk menjadi pelapis? betul. Iya. Dia bisa menjawab itu sebenarnya Iya. kan. Ya kayak mungkin kasusnya kalau lo selalu nyamain si Joselu di Madrid. Oh, iya, Maksudnya iya, kalau iya, dimainin bagus. ya dia tetap perform gitu loh. Maksudnya Iya. dibutuhin cetak gol dia bisa cetak gol gitu. Lo masukin dibutuhin cetak gol yang Nketiah bisa nunjukin itu gitu. Dan gue lihat ya semoga aja konsistensi dia semakin ini karena gue ngeliat Gapsus juga nggak konsisten juga ya kan bahkan setiap nggak permainan Maka kan. dari itu gue bilang butuh Vlahovic iya. atau Osimhen. Ya berarti kalau lo suruh pilih mendingan Nketiah dong yang dipertahanin daripada Gapsus. Ya sama aja lu pilih, lu main di lapangan, lu pilih antara Anjar atau Abrar. Kan lucu, ngerti nggak? Bisa juga ya. Jadi maksudnya kan selama ini kan Gapsus dari sisi konsistensinya nggak ada. Nketiah selama ini membuktikan kalau jadi pelapis dia bisa menjawab itu kan. Kalau dia nambah satu striker kan artinya nggak ada tempat buat satu orang lagi. Gapsus Gapsus bisa main dari sayap. Iya, Iya, Gapsus tapi- kiri kanan dia Gapsus itu skillful. Ya, tapi dia Versatile. bilang dia nggak happy main di sayap di Ya City nggak kan. nggak ada urusan happy atau enggak, urusannya adalah Arsenal juara. That's the point. Walaupun dia didatengin untuk cetak gol kan Iya, waktu iya. di awal-awal. Sebenarnya. Ya, mungkin dia honeymoon period dia doang bisa cetak gol. Habis itu kan dia kehilangan sentuhan lah ya. Iya. Pindahin ke kiri, pindahin ke kanan. Ya dia memang bisa main di semua posisi gitu. Cuman yang dibutuhin Arsenal kan deadly striker, little striker gitu. Dan itu namanya bukan Nketiah. paling nggak di saat lo harus menang, lo harus mencetak gol, dia buktiin itu. Lawan Sheffield, ya lo harus menang. Iya. Tapi dia bisa ngebuktiin. MU aja bisa menang gimana Arsenal tuh? Lewat Tomiyasu yang susah apa ya? McTominay harus dua Tomiyasu, harus McTominay. bantuin top scorer MU sekarang McTominay Iya, loh, luar McTominay. biasa sekali. Nah tadi ngomongin beberapa pemain yang harusnya diberi kesempatan kayak misalkan Emil Smith Rowe gitu atau Tusuk Gigi kemarin juga cetak gol penalti kan, Iya. ya kan? Artinya diberi kesempatan lain nggak? Karena Odegaard kan lagi jelek nih. Iya, iya. Dua pemain ini kan bisa harusnya dikasih kesempatan karena mereka punya rasa lapar. Gua deserve chance untuk ada ngerebut tempat utama nggak Iya. sih? Ya mungkin kalau gue komparasi sama klub di Liverpool ya, lu kan nggak bisa ngeliat starting 11 ya kan.
ganti terus Salah kan. pasti ada. Iya, salah doang Salah, gitu. ya. Tapi kan yang lainnya tuh kan berubah terus, Iya, tengahnya iya. berubah terus, Tengah depannya masuk berubah depan, ya. terus. Ya lo kasih kesempatan buat pemain-pemain yang punya kualitas, bisa membuktiin ketika dikasih kesempatan. Nah, ini Arteta paling nggak sekarang udah mencoba itu kan. Di musim lalu kita kritik bareng ya. Dia selalu starting eleven ini terus Sekarang masih sampai kecapean. Cuma paling nggak sekarang dia lebih berani Ada nih. sedikit Iya, lebih lebih berani berubah, untuk ganti pemain-pemainnya. Cuman yang paling jarang diganti memang Odegaard yang dalam beberapa kesempatan menurut gue emang turun banget penampilannya gitu. Si Odegaard ya jelas butuh. Smith Rowe dikasih kesempatan bagus, ternyata bisa mainin. Reiss Nelson ya pernah juga dikasih kesempatan oke juga. Cuman kan menit mainnya kan 15, 20 menit. Jadi Itu susah kan juga nyari konsisten susah ya. gitu untuk lo cari bicara konsistensi seperti itu. Kalau Reiss Nelson gue masih paham karena kompetitor lu Bukayo Saka. Iya. Ya. Tapi Martinelli musim ini juga jarang main bagus. Iya. Nggak diganti juga sekali-sekali. Karena Trossardnya cedera juga Trossard sih, ya. sekali jadi start nggak. Trossard lebih bagus jadi super sub. Iya, betul. Gol-golnya dari super sub Ya, terus ya. that's okay. Tapi at least lu bisa ganti Martinelli dengan Gapsus, contoh. But still kalau lu mau bersaing dengan City atau di Eropa, lu butuh striker. Iya. Titik. No discussion. Iya Iya kan? sih. Iya, iya, iya. Nah, Untuk sekarang striker. bukan masalah duit juga. Gua rasa kalau Arteta benar-benar insist kepada owner untuk mendatangkan Osimhen atau Vlahovic itu bisa. Karena striker yang available itu cuma dua itu. Osimhen ribut sama De Laurentiis, nggak mau perpanjang kontraknya walaupun masih 2 tahun, artinya he's for sale. Vlahovic pun nggak selalu jadi starter di Juve. Kalau harganya oke 80 juta dilepas juga. Untuk EPL, untuk striker EPL 80 juta ya nothing. Kalau lu bisa bayar Caicedo sama Enzo 100 plus ya 80 juta untuk seorang striker ya, bukan midfielder. Itu nothing. Ya, kita akan lihat bagaimana Arsenal bisa mempertahankan statusnya di musim ini sebagai title contender atau justru dengan banyaknya permasalahan cedera, kemudian juga underperform pemain-pemain kuncinya, termasuk juga kekurangan minimnya atau tidak adanya seorang striker yang diharapkan bisa membuat Arsenal jadi terganjal musim ini menjadi kembali title contender lawan City. Kita pindah ke Liverpool yang kemarin menang 3-0 lawan Nottingham Forest. Dan sekaligus ini pertandingan tribut buat Luis Diaz ya. Ya kabarnya orang tuanya katanya diculik. Nah, ini gimana sih update? Nggak udah lepas dua-dua. Oh, udah aman ya? Ibunya yang- Bapaknya udah dapat. Bapaknya udah lepas, pertama nyokapnya Iya, nyokapnya dilepas, dulu, ya. sekarang bapaknya udah lepas. Itu jadi apa sih, katanya ada penembakan di Enggak, dekat ya ada penembakan waktu melepaskan bokapnya, ada penembakan 2 teror atau 2 itulah. banget di sana. 2 penjahat dibunuh dan bapaknya lepas. Gila, Dan tuh sering psikologis. sekali Itu Amerika Selatan sering Amerika sekali. Selatan sering begitu. Iya, Selatan pergi Brazil, Kolombia sering banget. Tapi nggak di situ juga ya. Even di Paris aja berapa kali tuh yang sampai perampok masuk nyandra istri juga anak main sepak bola kan pernah kan ya. Iya, itu lebih Inggris? itu lebih Ya, ke Inggris. nyolong sih, lebih ke nyolong. Iya, lebih nyolong. Masuk ke rumah tiba-tiba ada orang di Iya, rumah. akhirnya jadi Kalau korban ini di sana. betul-betul Kalau ini kidnap. bener-bener Kalau di kidnap, luar betul. negeri tuh kalau di Amerika Iya, di Amerika Selatan Selatan emang separah itu ya. dikidnap, diculik, dibawa gitu. Nah, kemarin beritanya ibunya dulu yang Iya. sempat dibebasin, tapi ternyata bokapnya juga udah Iya. ya. Ya, tapi dengan absennya Luis Diaz ternyata tidak terlalu berpengaruh ya, karena Liverpool tetap bisa punya mencetak gol lainnya yang bisa memberikan kemenangan 3-0 lawan Nottingham Forest. Gimana Mas, lu kemarin lihat lawan Forest, dia cukup oke lah sebenarnya dari penampilan dan juga lagi-lagi berjalan gitu rotasi-rotasinya. Ya lini tengah siapa temannya McAllister sama Soboslai kemarin dicoba Gravenberg. Iya, Ternyata akhirnya dicoba nih bertiga iya, ya. bertiga kan tadinya kan terlalu ofensif ya kalau gue bilang kan. Maksudnya lo entah Curtis Jones atau Endo kalau lo memang cari defensif yang betul-betul dari sisi defense. Cari keseimbangan lah ya. Ya, kalau lo masukin Gravenberg itu pasti kan pindah-pindah tuh. Kadang-kadang si McAllister harus jadi nomor 6. Ya. Pergeseran-pergeseran itu yang kadang-kadang ngebuat Liverpool terekspos kalau lawannya tuh yang tahu untuk bisa mengekspos itu. Dan lini depan ya ketika perubahan itu ada pasti ngubah juga kan di lini depannya. Kalau si Darwin Núñez kan lo nanya, Darwin Núñez bakal main nggak? Main kalau temennya Jota gitu. Kalau dia main bareng Luis Diaz, hampir mustahil dia dimainin berbarengan gitu. Kalau gua ngeliat trennya si Klopp ya, kalau dia mainin David Luiz pasti strikernya Luis Diaz pasti strikernya nggak mungkin Darwin Núñez gitu. Tapi kemarin komposisinya ternyata kayak gitu lagi, Darwin Núñez dengan Jota dan dua-duanya bisa saling ngisi ya. Tiga-tiganya golin bahkan ya. Iya, satu nembak, satu ngambil bola pantul, yang satu lagi ya yang kalau gue bilang pemain yang paling bagus kemarin ya Szoboszlai yang kalau gue bilang ya bisa betul-betul ngawal lini tengah dan juga forward pass-nya ngasih assist juga ke pemain-pemain depan. Tiga-tiganya bisa nyetak gol. Ini artinya untuk depan sebenarnya Liverpool udah gak ada masalah ya coach ya. Tinggal gimana mereka meramu chemistry-nya atau
acak-acakan aja menghadapi lawan Nggak, siapa gitu. kalau depan Liverpool nggak pernah masalah karena stoknya juga banyak, belinya juga pemain depan. Yang masalah kan belakang. Oh, iya. Lu Iya, kalau kalau punya yang Joe Gomez sama Matip sebagai pemain ya susah juga. Van Dijk juga nggak bagus, nggak jelek, nggak seperti 3-4 tahun yang lalu. Jadi dan mereka nggak beli pemain juga, masih ngandelin TAA yang sering digeser ke depan. Jadi yang jadi masalah dengan Liverpool itu belakangnya. Belum si Alisson juga performanya nggak kayak 3-4 tahun yang lalu, udah agak menurun. Tapi ya sekali lagi, lu kebobolan 3 cetak 4 gol, you still win the game. Dan lu lihat sekarang Gravenberch bisa nggak main di 3 gelandang itu? Iya, Maksudnya bisa. dengan Szoboszlai dan McAllister Iya. secara keseimbangan. Ya, Gravenberch itu lebih smart lebih pintar daripada Gakpo kalau gue bilang. Oh iya. Gakpo cuman bedanya Gakpo itu punya etos kerja cukup bagus Sama dan dia insting bisa gol. dia Insting bisa gol, cetak gol dia, sementara kalau bicara visi Gravenberch lebih pintar. Gitu. Kalau lu lihat ini apakah akan menjadi formasi yang diteruskan atau Tergantung masih lawan rotasi sih, terus? tergantung lawan Oh, sih. tergantung Karena lawan. iya, lawannya Forest karena kemarin tahu akan low Forest, block ya. iya dia tahu nggak banyak banyak, transisi yang baik, bisa betul. mereka manfaatin, makanya Klopp berani nih untuk pakai McAllister, Szoboszlai sama si Gravenberch. Cuma kalau lawan yang agak-agak seimbang kan pasti antara tengahnya Curtis ya. Jones atau si Endo gitu yang punya defensif lebih kuat. Jadi ya kita nggak akan lihat komposisi yang ideal Liverpool lah sepanjang musim karena pasti akan berganti sesuai dengan siapa lawannya. Kalau lawan Sheffield baru Curtis Jones main, Endo main, Iya, Harvey ganti ya. Elliott main. Yang bisa counter cepat pasti lo butuh Endo lah untuk ganggu walaupun ya kadang beberapa pertandingan awal masih first touch-nya jelek banget tapi belakangan ya udah lumayan lah udah tahu lah maunya Klopp Tapi seperti gue apa. nggak yakin Endo ini bisa, mungkin lebih ke sub lah, bukan sebagai pemain inti Endo. Iya, tergantung sih kepercayaannya si Klopp berapa kali dicoba ya. Ya, tapi Liverpool kan memang sebelumnya jalan clean sheet ya, dan sekarang dapat clean sheet. Baru Dan, sekali ya. Ya, apakah ini membuktikan sebenarnya ketika nanti pemain-pemainnya sudah ada semua fit, ya sebenarnya masalahnya udah kelar gitu, tanpa harus memikirkan tadi memang kedalaman di backnya kurang, kedalaman di tengahnya kurang. Ya asalkan Fit si semua aman ya Van Dijk sama Konate bisa main terus ya, nggak cedera tuh ya masih lebih terjamin lah. Ditambah di depannya kan sekarang udah bisa saling cover. Kemarin-kemarin kan ketika Van Dijk agak sedikit keteter, Ya. Konate juga bisa diganti nama Matip atau si Gomez. Tapi kan tengahnya tuh dulu sebelum ini kan nggak bisa cover. Szoboszlai kan determinasi untuk cover ruangnya bagus. Lo kayak yang lihat si Henderson di masa prime lah ya, bisa nutup ruang ketika si nutup space. TAA naik juga. Sekarang yang nutupin udah lumayan rapih nih, jadi nggak terlalu ke expose ke belakang. Jadi kalau gua ngelihat tengahnya tuh udah mulai rapi, asal belakangnya si si Konate sama si Van Dijk. main terus nggak mengalami cedera ya lumayan gitu ya. Masalahnya ya tinggal di back kiri. Karena kan nggak mungkin lo ngandalin si Mikas terus-terusan kan kalau Robertson cedera, si Mikas Robertson juga nggak bagus mainnya musim ini, nggak konsisten. Awal-awal lumayan lah. udah lumayan lah nyetak gol sekarang. juga Iya, kan. sekarang kan juga Jadi udah penentu balik juga. lagi, crossingnya udah bisa ada lagi lah. Yang tadinya kan lo sama sekali nggak bisa dapat, udah crossingnya nggak dapet, defense-nya juga jelek gitu kan. Tapi sekarang ya dengan rotasi kadang-kadang si Mikas main, terus pemain baru lagi tuh nomor 44 lupa gue siapa, itu juga dicoba juga. Jadi ya mungkin yang satu-satunya celah Liverpool yang paling gampang ke expose ya gue bilang di sisi kiri. Tapi kalau selebihnya tengahnya sih ya udah oke lah. Ya, Kiri sama sementara- kanan. Tapi sementara so far so good lah. Dia baru kalah sekali dan masih ada di peringkat 4 besar dengan kondisi seperti ini dan juga belanja yang begitu banyak. Artinya mungkin ekspektasi fans juga sekarang udah bisa terjawab. Klopp ketika pemain-pemainnya ada semua bisa tetap memberikan perlawanan ada di papan atas. Bahkan sekarang tipis banget kan sama City cuma beda 1 angka. Tapi yang juga sebenarnya pengen ngebahas Aston Villa, tapi nggak akan kita bahas sekarang sih. Kita mau ngebahas ada apa?